Oke, kembali lagi di DPI. Sekarang DPI Rasa Depdagri. Kalau tadi kita membahas sepak bola Eropa, kita ke Asia karena ada satu pemain yang berhasil menjadi perhatian, menjadi asis terbaik ya, Yakob Sayuri. Ini kalau kalian menilai apakah karena fans Indonesia yang begitu masif yang memberikan votes-nya seakan dan membuat kalau itu pasti. Yakob Sayuri jadi nggak bisa disangkal itu. Iya, jadi top assist atau memang menurut kalian memang top assist-nya dia tuh bagus. Mungkin dari Virsi dulu. Iya, karena kalau kita lihat pesaing-pesaing lainnya ya, nomine yang lainnya, Sol Yung Wo lawan Arab Saudi, Akram Afif, Ritsudowan lawan Indonesia. Itu kayak cuman crossing biasa aja. Tapi kan kita lihat apa yang dilakukan Yakob kan, terutama dengan momennya pertandingan ya, dimana kita datang setelah kita absen dari tahun 2007, datang dengan pemain muda, nobody gives us a chance lah lawan Irak ketika itu. Tapi dia ngelakukannya dengan suatu skill individu yang sangat luar biasa, yang nggak banyak orang lihat pasti, dan dia memberikan umpan terukur ke tiang jauh yang diawali dengan skill individu tadi yang nutmeg-nya itu kan yang jadi tarikan utamanya, dan memang apresiasi banget terhadap dia, apa yang dia lakukan. Penetrasinya luar biasa, bikin lawan nggak siap. Tapi kita juga lihat sebenarnya nggak terlalu banyak assist bagus yang luar biasa, karena lihat pesaing-pesaingnya juga nothing special. Jadi apa yang dia lakukan diawali dengan aksi individu itu dan memberikan umpan silang tentu di atas yang lain. Walaupun kita lihat kalau di voting lainnya yang best moment di Piala Asia ini, Indonesia menang lawan Vietnam itu masih kalah dari best moment yang dipilih oleh semua keseluruhan netizen, yaitu perjalanan Yordania menuju final. Jadi memang kalau apa yang terjadi kemarin, dan perbedaannya cukup jauh. Yakob itu kemarin 52% dan pesaingnya itu kayak terdekat itu cuma 20% si pemain Korsel itu yang lawan Arab Saudi. Emang nggak terlalu spesial yang lainnya. Tapi apa yang dilakukan Yakob dengan konteks laga, dengan konteks penampilan pertama kita sejak 2007, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Oke. Kalau melihat apa yang dilakukan Yakob Sayuri ketika melawan Irak, berarti mau tidak mau pemain kita di Liga 1 bisa dong di-upgrade, Mas Haro ya? Ya nggak semuanya kan ternyata memperlihatkan itu. Segelintir aja lah pemain Liga 1 yang bisa tampil sama lah dengan level pemain-pemain yang non Liga 1 gitu. Ya ini salah satu yang paling menonjol, Yakob Sayuri. Di setiap pertandingan dia bisa kasih effort yang sama gitu, konsisten di setiap pertandingan gitu. Ya walaupun mungkin dari sisi fisik ternyata nggak nunjang, akhirnya diganti. Ya mungkin masalah itu, tapi dari quality kan nggak hilang. Kecepatan dia ada, timing untuk melakukan apanya ada, dan di luar asisnya tadi, build up menuju asisnya kan juga luar biasa. Itu gue rasa tuh klip yang akan diputar sampai 10 tahun ke depan kali itu akan diputar terus, karena bagus banget kan. Kayak Widodo dari bawah di bawah. Bangun dari bawah. Kalau Widodo kan purely umpan, ini saltonya keren banget emang. Dan lagi-lagi netizen kita waktu itu bilang best goal ever kan di Piala Asia itu ya, karena ya lo tau lah netizen kita begitu voting kan hampir selalu bisa menang lah kalau ada voting yang melibatkan pemain Indonesia gitu. Nah kalau Yakob tadi ya prosesnya bagus dari bawah, build up-nya, ngerebut bola, dan akhirnya bisa mencetak gol. Golnya juga keren ya, tadi Virgi udah ceritain prosesnya, ngelewatin orangnya, ada nutmeg-nya, dan umpan yang begitu precise ya. Yang dia tahu Marcelino akan masuk lewat mana, lari kemana, itunya tuh emang kalau dijadiin salah satu asis terbaik, ya gue setuju, emang keren asis itu gitu. Cuman itu momen itu ya, karena beberapa pertandingan sebelumnya kalau kita mau kritis terhadap Yakob, ada pertandingan ketika melawan Jepang misalnya, dia ditarik keluar itu benar-benar dimatikan oleh para pemain Jepang. Dia hanya komplit satu pass sukses sepanjang 50-an 60-an menit. Hal sama juga ketika dia melawan Australia, yang sebenarnya dia punya chance satu kan untuk yang dia volley kaki kiri itu yang akhirnya melebar dari tiang jauh. Tapi itu kalau mau hypercritical, itu menunjukkan perbedaan kualitas kita dengan pesaing-pesaing di Asia gitu. Tapi ya bagus untuk dia untuk bisa menciptakan that moment yang artinya akan nama Indonesia kan selalu diingat. Nah, Yakob Sayuri sudah menciptakan sesuatu yang berkesan bagi negara lain, dan juga bagaimana dia berkembang bersama PSM ya Coach ya. Berarti kalau dilihat PSM ini tim yang mirip-mirip dengan apa yang diinginkan oleh ST ya Coach, melihat Yakob Sayuri berkembang dan bisa perform. Lu ngomong satu pemain nih, bukan satu tim. Jadi nggak bisa dibandingin PSM seperti satu, kedua gue nggak nonton. Jadi lu nggak bisa, walaupun gue nggak nonton, lu nggak bisa bandingkan satu tim main hanya dengan satu pemain. Bahwa Yakob Sayuri
gue rasa gue nonton Yakob berapa kali di timnas, di bawah pelatih siapapun, dia tetap perform. Karena this guy is good, sesimpel itu. Ya good untuk levelnya Indonesia ya. Jadi ya semoga dia lebih bagus lagi ke depannya. Dia mau main dimanapun. Yang penting dia di timnas harus, gue rasa dia ke depan akan jadi fix, akan main lama di timnas. Muncul ya satu tempat, tapi feedbacknya di Instagram bagus ya, logonya padi gitu kan ya. Ilmu padi. Menjawab semua pertanyaan. Kalau tadi lo tanya ada peluang nggak buat pemain-pemain Liga 1, ya gue rasa kalau Sintayong sih cukup fair ya. Maksudnya kalau lo bisa, lo tunjukin, ya kalau dia kan pakai lo kok. Ya lo harus bersaing dengan Asnawi dan Sandy Walsh. Kalau lebih bagus ya pasti lo dipakai. Pasti dipasang gitu. Maksudnya siapa yang nggak bagus kan emang kelihatan gitu kan. Ketika dimainin, oh memang ternyata kualitasnya segitu. Ketika dilawan dengan level Asia gitu ya, ternyata ya sebatas itu levelnya. Lo nggak bisa ngasih lebih gitu. Sementara yang bisa ngasih lebih ya akan dimainin. Ya contohnya Yakob Sayuri salah satunya. Ya Marcelino ya kombinasi dia sudah main di sana, tapi kan sebelum main di luar pun dia kan udah excel di antara pemain-pemain liga kita yang lain gitu. Dia tuh above the rest lah kalau kita bicara pemain Indonesia gitu. Jadi emang kalau lo punya kemampuan dan Sintayong sejauh ini dia provide untuk lo yang bisa kasih kesempatan. Kalau tadi Yakob Sayuri berhasil mencuri perhatian, ini juga berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia, di mana klub-klub Liga 1 enggan melepas pemainnya untuk membela timnas untuk Piala Asia U23. Coach, 3 klub doang kok ya whatever lah ya, walaupun 3 klub mau tapi berapa jumlah klub, pemainnya itu bagaimana coach pendapatnya coach? 10 pemain kalau nggak salah. Iya. Yang di Borneo ya. Kalau semuanya tuh kan Borneo yang 4, Persija 5. Cuman kalau pemain intinya kan cuman Fajar Fatur Rahman ya. Iya. Ya intinya mereka enggan melepas untuk intinya membela negara. Ada itulah. Ya. Gimana coach pandangannya coach? Ya ini satu, lu harus lihat dari dua pihak. Pihak klub, pihak PSSI Timnas. Klub sebenarnya somehow punya hak untuk tidak melepas. Karena mereka bersaing di kompetisi dan ini non FIFA agenda. Non FIFA. Oke. Tapi gue juga setuju dengan Rahmat Darmawan bilang, klub itu dibentuk untuk timnas. Klub itu main di liga agar pemain-pemainnya bagus bisa memperkuat timnas. Jadi nggak ada alasan untuk dilanggar, ngerti nggak? Jadi kita lihat dua perbedaan pendapat yang dimana dua-dua benar dari perspektif masing-masing. Nah, kalau dua-dua kepala batu yang jadi korban kan timnas, yaitu rakyat Indonesia. Nah, yang harus dilakukan adalah istilahnya apa ya? Win-win solution. Mencari win-win solution. Jadi turunin ego masing-masing, cari solusi di mana. Apa yang terbaik buat klub dan juga salah satu menurut gue solusi itu berhentikan liganya. Kalau yang menarik sebetulnya ini kan momennya emang agak unik ya, agak spesial ketika cukup padat agenda timnas. Cukup banyak agenda timnas di tengah kompetisi kita. Jadi breaknya tuh kan cukup banyak gitu kan. Pemain yang diambilnya pun cukup banyak. Dan kasusnya Borneo untuk kali pertama mereka kesempatan menjadi juara gitu kan. Betul. Jadi kan mereka pasti di saat ini kok kita harus kehilangan pemain. Bisa dimaklumi apa yang mereka rasakan. PSS nggak mau juga karena ada Hoki Caraka juga di situ. Persija, Rizky Ridho, banyak juga situ. Kaptennya Ferrari. Cukup banyak pemain-pemain yang muda-mudanya juga bagus. Makanya ada solusi yang ditonjolkan di mana kan ada keharusan memainkan pemain U23 kan. Di Liga 1 kan harus ada pemain U23 dimainin sejak start dan main harus 45 menit paling enggak itu. Nah itu coba boleh nggak ini kita nggak pakai, ada adendum khusus dimasukin di klausul atau di pasalnya bahwa untuk selama ini nanti Piala Asia U23 pemainnya ini jangan dipakai. Jadi mereka bisa pakai pemain lain yang untuk ngisi kuota itu gitu. Di liganya tuh untuk sementara dihentikan dulu gitu. Karena kan ini menguntungkan timnas juga, tapi menguntungkan tim ini juga kan. Mereka bisa ganti pemain, tapi tidak harus pemain U23 lokal gitu. Mereka harus bisa memainkan pemain lain di luar itu. Jadi gua rasa cukup fair ya kalau
solusi ini dikedepankan. Ya, karena LIB udah ini nih, udah mengirim surat ke PSSI untuk amandemen pasal 22 ayat 3 regulasi itu tadi yang memainkan U23. Karena sekarang kan kita sistemnya tuh kalau kita pemanggilan timnas kan masih training camp ya. Jadi itu kan pasti turnamen misalnya 15 April sampai 3 Mei, pasti dari awal April gitu udah diganti. Udah dipanggil gitu pemain-pemain. Habis lebaran langsung ngumpul. Jadi emang kalau dalam hal ini perlu different treatment. Terus sebenarnya mereka kan pemain ini sebenarnya itu bisa kita ngeliatnya dari beberapa sisi bisa sih. Misalnya kita tahu pemain-pemain ini berkembang di liga. Di liga kan berkembang. Kompetisi ini yang kita punya, mereka bermain lawan pemain profesional lebih tua dari mereka. Mereka menghadapi pemain-pemain asing terbaik. Mereka menghadapi iklim kompetitif senior. Itu kan yang dibutuhkan karena ujungnya perkembangan tim pemain muda itu adalah untuk timnas senior. Muaranya kan di situ. Timnas kategori usia umur itu kan jalan menuju timnas senior. Cuman yang jadi tricky di sini adalah emang Piala Asia U23 dipakai untuk kualifikasi Olimpiade 2024. Itu gengsinya di situ. Gengsinya di situ kalau nggak salah semifinalis ya. Iya, 4 besar. Ya, 4 besar ya berhasil. 3 yang lolos. 3 lolos. 3. Kayaknya apa peringkat ketiga ya berarti? Iya, jadi gengsinya di situ. Karena lolos ke Olimpiade 2024 ataupun lolos ke Olimpiade itu adalah salah satu landmark goals dari target PSSI untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu dia bisa nggak? Kalau pemain-pemain luar kan pertanyaannya ini karena Sintayong juga kalau sesuai jadwal dia baru balik tadi malam. Baru balik tadi malam dia akan meeting dengan Coach Nova dan coach-coach lainnya untuk membicarakan strategi timnas mulai dari under 23 sampai senior karena agenda senior juga padat nih dengan kualifikasi Piala Dunia. Nanti kita main di GBK dan main di Hanoi. Itu juga akan jadi perhatian dia. Belum lagi dia rencana ke Belanda untuk scouting talent. Nah, ini juga akan jadi perhatian. Tapi kalau dari kompetisi lokal ya sejauh ini itu dia konsitnya karena diajain FGD awal bulan ini antara klub dan federasi LIB apa win-win solutionnya ya itu tadi mungkin pencambutan aturan U23 itu tadi. Tapi kalau kompetisi tadi Coach Haji bilang dihentikan, bagaimana dengan pemain lain Coach? Gue bilang kalau lu hanya menghentikan U23 nggak main, Persija bilang enggak, gue bukan alasan itu, gue tetap butuh pemain-pemain muda kan nggak ngaruh juga. Tapi kalau lu benar-benar hentikan, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Plus minusnya apa nih menurut kalian ketika kompetisi dihentikan? Ya jadi mereka nggak rugi. Iya, tim-tim lain Coach? Nggak rugi. Oke. Nggak, tim yang kayak Borneo yang bisa jadi juara mereka nggak rugi. Nggak ada yang dirugikan. Jadi berhentikan aja. Karena kalau U23 atau kalau cuma satu, kalau yang diambil 4-4 atau 5-5 kayak dari Borneo 4 pemain Persija 5, ya rugi juga. Cuma momentumnya soalnya liganya kan berakhir yang regulernya kan sampai 28 April kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa diundur. Jadi pas habis itu kan mereka ada lagi yang 8 besar. Apa? Championship Series. Habis liganya ini 4 terbaik masuk lagi di Championship Series. Oh, liganya. Iya, jadi liganya regulernya udah selesai. Nanti 4 Mei sampai berapa belas Mei kalau nggak salah tuh mereka ada lagi. Jadi kan panjang ya sampai Mei. Jadi padetin aja Bang, di Inggris saya 3 kali seminggu bisa main. Oke. 2-3 kali. Tapi di Inggris pemilu kan nggak dihentiin. Ya ini juga kita puasa ntar berhenti. Enggak, puasa harusnya nggak berhenti. Malam kan, malam. Iya. Malam ya. Dulu kan jalan sering main juga puasa. Lebaran lah. Kenapa harus Lebaran berhenti wajar. Iya. Menghormati. Iya. Tapi puasa nggak perlu berhenti. Oke. Diklarin aja dulu kali ya. Ya kompetisi yang itu sampai April sampai kalau 28 lu nggak bisa mau mendapatkan semua yang lu inginkan. That's the point. Iya, harus yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan demi kepentingan timnas Olimpiade. Oke. Terima kasih Coach Justin, Mas Aryo dan juga Virzi, dan terima kasih Jebretim. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaik dari timnas dan terbaik juga untuk masyarakat Indonesia khusus sepak bola Indonesia. Terima kasih Jebretim, sampai ketemu lagi di episode. Oh iya, terima kasih buat Sarimande dan juga Awi. Udah lama nggak di sini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di DP selanjutnya.